يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة حياكم الله في هذا اللقاء، والذي سيكون حديثنا فيه إن شاء الله تعالى عن معنى العقيدة وأهميتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في كل خير وأن يعلمنا ما ينفعنا. Syekh Hafizahullah Ta'ala memulai pertemuan kita pada hari ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari keburukan-keburukan yang datang dari jiwa ataupun amalan kita. Kemudian Syekh membacakan kepada kita di dalam awal nasihatnya ini ayat-ayat yang mengajarkan dan memerintahkan kita untuk bertakwa, serta keutamaan daripada takwa diantaranya adalah yuslih lakum a'malakum, yaitu akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama, dan itu merupakan perbuatan bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat terancam dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh melanjutkan dengan menyapa kita semuanya, hayyakumullah. Di dalam pertemuan kali ini, insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas apa itu makna daripada akidah. Kemudian kita akan membahas urgensi daripada akidah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa melaksanakan perbuatan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita ilmu daripada ilmu yang bermanfaat. كل إنسان في هذه الدنيا يحمل عقيدة، ولكن من هذه العقائد ما هي عقائد باطلة، ومنها ما هي عقائد صحيحة. ولا يوجد عقيدة صحيحة يحبها الله عز وجل ويرتضيها إلا العقيدة الإسلامية. Setiap manusia di dalam kehidupan dunia ini akan membawa akidah atau dia memiliki akidah. Setiap kita manusia itu memiliki akidah, tetapi daripada akidah tersebut terbagi menjadi dua. Daripada jenis akidah tersebut ada akidah batilah dan akidah yang sahihah, akidah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidak ada akidah yang dicintai oleh Allah kecuali akidah Islamiyah. فالعقيدة أيها الإخوة مأخوذة من العقد، لما نأتي بالحبل ونسلك طرف بطرف ونشدها تصبح هنا عندنا عقدة. هذه العقدة تكون قوية وتكون متماسكة، ولذلك
كل إنسان يتمسك بعقيدته لأنها مستقرة في قلبه. Akidah itu berasal dari kata ikatan, al-aqdu, di mana ujung daripada ujung ini saling bertautan, kemudian membentuk ikatan yang kuat. Maka inilah yang namanya akidah. Sehingga seseorang ketika dia memiliki akidah yang kuat di dalam hatinya, dia akan selalu berpegang teguh kepada akidah tersebut. Inilah makna daripada akidah. وإذا نظرنا في الناس حولنا فإننا نجد عقائدهم مبنية على أديان محرفة أو على اختراعات اخترعوها من عند أنفسهم. Kalau kita perhatikan dan kita cermati akidah-akidah yang dibawa selain daripada agama Islam, aqaiduhum, akidah mereka dibangun di atas agama-agama yang telah melenceng, agama yang jauh daripada syariat yang telah dibawa oleh para nabinya, dan mereka membawa atau membangun agama akidah mereka tersebut di atas penelitian-penelitian yang dibangun dari pendapat-pendapat mereka sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa الخلق كلهم كما أنه تكفل برزقهم وبمعاشهم فإنه كذلك سبحانه وتعالى تكفل ببيان العقيدة الصحيحة والدين الصحيح لهم. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat satu-satunya yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan Allah telah menjamin rezeki untuk setiap hambanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan di dalam penjelasan mana saja akidah yang betul, mana saja akidah yang sahihah. فكما أن الرزق والغذاء يكون فيه والطعام فيه غذاء للجسد فكذلك العقيدة الإسلامية والعقيدة الصحيحة هي غذاء الروح. Seperti makanan yang kita makan, ini merupakan gizi untuk jasad kita, untuk tubuh kita. Begitupun akidah. Akidah ini merupakan gizi untuk ruh kita. فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم الكتب فيها هدى للناس. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan demikian di dalam mengajarkan akidah yang sahihah kepada hambanya, Allah mengutus setiap umat terdapat rasul, di mana rasul-rasul tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat mereka sebagai mubasyirin wa mundirin, yang mengabarkan kabar gembira dan yang memberikan peringatan kepada umatnya, kemudian memberikan petunjuk dalam bentuk kitab. Kitab Allah berikan kepada setiap rasul sebagai petunjuk untuk umatnya. Wa nahnu al-muslimun nu'minu bi jami'i anbiya'illahi wa rusulihi wa nu'minu bi jami'i kutubihi allati anzalaha 'ala rusulihi. Dan sikap kita sebagai seorang muslim adalah beriman dengan setiap atau dengan seluruh rasul yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala utus di muka bumi ini. Dan sikap kita sebagai seorang muslim adalah juga beriman kepada setiap kitab yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai petunjuk untuk umat ini. Wal aqidah al-islamiyah ayuha al-ikhwah ma'khudatun min al-wahyi من كتاب الله ما جاء في القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
Dan akidah Islamiyah merupakan akidah yang berangkat dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Baik itu berangkat dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan sedikit pun satu pun kalimat yang berangkat dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisannya yang mulia merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. وهذه العقيدة الإسلامية لا تتغير ولا تتبدل. Dan inilah akidah Islam, tidak akan pernah berubah dan tidak akan bisa digantikan. بينما نجد أن الأديان أو الشرائع التي قبلنا دخل فيها التحريف كاليهودية والنصرانية، أمروا بأن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فأشركوا معه غيره، فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Kita perhatikan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akidah selain daripada akidah Islam terjadi perubahan, terjadi pelencengan di dalamnya, dakhalat tahrif, terdapat pelencengan di dalam syariat yang telah ada di dalam agama tersebut, seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah akidah yang sudah banyak perubahan di dalamnya. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair merupakan anak daripada Allah. Begitu juga orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Al-Masih itu merupakan anak dari Allah Subhanahu wa taala. هذا في مجال العقيدة حرفوا وبدلوا، وكذلك في الشريعة وفي مسائل الأحكام العملية والتي تسمى عندنا نحن بالأحكام الفقهية، حتى هذه لم تسلم من التحريف بل حرفوها وبدلوها بما يوافق أهواءهم. Ini di dalam segi akidah, mereka meyakini Uzair merupakan anak Allah, kemudian Masih merupakan anak Allah. Ini adalah pelencengan di antara contoh terjadinya pelencengan dari atau pelewengan daripada akidah yang mereka miliki. Begitupun di dalam hukum-hukum fikhiyah yang ada di dalam agama mereka, di dalam akidah mereka pun terdapat atau terjadi banyaknya perubahan yang sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsu daripada mereka. ونسأل الآن سؤال: ما أصول عقيدة المسلم؟ Terdapat pertanyaan daripada Syekh, ma usul aqidatil muslim, apa landasan pokok daripada akidah muslim, seorang muslim? من يجيب على هذا السؤال؟ Ya, siapa yang bisa menjawab? Tafadhal. Ya, hadiahnya insya Allah doa ya. Atau boleh mengambil pisangnya. Tafadhal. Siapa yang bisa menjawab apa landasan-landasan pokok usul akidah seorang muslim? السؤال العادي يكون للمستمعين إلى المحاضر، أيضا المحاضر يسأل الحاضرين. Biasanya pertanyaan itu dari yang mendengarkan kepada yang menyampaikan materi. Sekarang yang menyampaikan materi yang memberikan pertanyaan kepada yang mendengarkan. Fadhal, siapa yang bisa menjawab? Insyaallah, keningnya langsung. كلكم يعرف الجواب، كلكم يعرف الجواب، لكن نحتاج إلى يعني الجرأة في الكلام. Insyaallah kata Syekh, setiap kalian mengetahui jawabannya, tapi Syekh membutuhkan keberanian yang hadir untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam memberikan jawaban. Betul, Masya Allah. Ya, berpegang teguh pada kemasan di Quran As-Sunnah. نعم، تمسك بالقرآن والسنة. هذا نعم.
نأخذ العقيدة؟ من أين نأخذ العقيدة؟ الجواب في الكتاب والسنة. لكن نأخذ الآن أصول عقيدة المسلم، ما أصول عقيدة المسلم. Iya, kalau tadi kita mengambil akidah itu dari Al-Quran dan Sunnah, pertanyaannya bukan ini, tetapi dari mana kita mengambil pokok-pokok syariat atau akidah yang ada di dalam agama Islam. Kalau pertanyaannya dari mana, maka jawabannya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan sekarang pertanyaannya, apa pokok di dalam akidah seorang muslim? Seorang muslim juga masuk pada musliman. Baik, soal بطريقة أخرى. ما أركان العقيدة؟ Diganti sesudah pertanyaannya, mudah-mudahan bisa terbayang jawabannya. Sebutkan atau apa saja rukun-rukun akidah seorang muslim. Kalau tadi pokok-pokok, sekarang rukun-rukun. Masya Allah. Ma'rifatullah. معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الإسلام. هذه يعني هذا جزء من الجواب. هذا جزء من الجواب. Ya, ini merupakan bagian daripada jawaban. Berjuzuk, bukan semuanya. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifat agama, agama Islam, mengenal nabinya. Ini baru sebagian. Betul. إذا ذكر أركان، ما أركان الإسلام؟ ما أركان الإيمان؟ الجواب هنا على السؤال أركان الإيمان. جواب سؤالي أركان العقيدة الإسلامية هي أركان الإيمان التي كلكم يحفظون. Baik, kalau ada pertanyaan, sebutkan rukun-rukun, baik itu rukun Islam ataupun rukun iman, maka semuanya sudah tahu. Maka sama pertanyaannya, rukun iman itu adalah merupakan rukun-rukun daripada akidah Islam. Landasan pokok daripada akidah Islam adalah rukun iman. Apa jawabannya? Ya, rukun iman ini apa ini? Masa penerjemah yang mana? Hanya menjawab. Fadal. Masya Allah, fadal. والقدر خيري وشر. أحسنت. يا betul. عقيدتك أيها المسلم أو أصول عقيدتك أركان الإيمان. فأنت إذا أردت، إذا سألك سائل ما عقيدتك؟ تذكر أركان الإيمان. إذا أردت أن تدعو أحد إلى الإسلام، إلى ماذا تدعو؟ إلى أركان الإيمان. نعم. Iya, jawabannya asopta. Betul, tadi betul jawabannya. Ketika ditanya apa itu landasan akidah seorang muslim, maka jawabannya adalah apa-apa saja yang ada di dalam rukun iman. Kemudian ketika kita mengajak seseorang masuk ke dalam akidah seorang muslim, maka kita mengajaknya kepada perkara apa? Ya, kepada perkara-perkara yang ada di dalam rukun iman. Maka kalau ditanya kita mengajak kepada hal apa saja, mungkin ada saudara kita yang mu'allaf yang baru masuk, maka kita mengajaknya kepada rukun-rukun iman. Wa arkanul iman كلنا يحفظها ونحفظها لأبنائنا، ولكن أيضا لابد أن نفهم معانيها، لابد أن نفهم معانيها لأنها عقيدتك أيها المسلم. Setiap kita semuanya hafal dengan rukun-rukun iman, tetapi bukan hanya sekedar menghafal. Setiap kita pun dituntut untuk memahami makna yang ada di dalam rukun-rukun iman, karena ini merupakan akidah kita. Ini merupakan landasan daripada akidah Islam, sehingga kita bukan hanya dituntut menghafal, tetapi juga kita dituntut untuk memahami makna yang benar yang berkaitan tentang akidah seorang muslim yang terdapat di dalam rukun iman. وأنت إذا قرأت أي كتاب عقيدة فستجده يشرح لك أركان الإيمان.
sekiranya kalian membaca buku-buku yang berkaitan tentang masalah akidah seorang muslim di dalam buku-buku yang telah disusun oleh para ulama, maka kalian akan mendapatkan penjelasan tentang makna daripada rukun iman. وقد يشمل الكتاب جميع أركان الإيمان وقد يتكلم عن ركن من هذه الأركان أو عن جزء من هذه الأركان. فمثلا تجد كتب خاصة تتكلم عن العقيدة في الله، عن العقيدة في الرسل، العقيدة في اليوم الآخر، العقيدة في الأنبياء، العقيدة في القدر خيره وشره وهكذا. Kita mendapatkan beragam susunan buku yang telah ditulis oleh para ulama tentang masalah akidah. Ada di antara mereka yang menjelaskan makna akidah di dalam kitabnya tersebut secara keseluruhan. Yashmal al-jami' secara keseluruhan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Tetapi ada juga sebagian yang kita dapatkan karya daripada ahlul ilmi, mereka membahas perbagian daripada rukun iman tersebut. Contoh, ada yang membahas dalam satu buku tersebut hanya akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala, hanya akidah kepada para malaikat, hanya akidah kepada para rasul, para nabi, kemudian akidah tentang masalah kitabnya, begitu juga dengan akidah yang berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. وكذلك يضاف إلى أركان الإيمان العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك العقيدة في أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يضاف إلى مسائل العقيدة الموقف من أصحاب الأهواء والبدع، ويضاف إلى مسائل العقيدة كذلك مسائل الولاء والبراء. Dan juga sebagian daripada ahlul ilmi tatkala menyusun karya ilmiah mereka yang berkaitan tentang akidah, terkadang mereka menambahkan di dalam kitab mereka tersebut akidah yang berkaitan tentang bagaimana seorang muslim kepada para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dari mereka juga di dalam pembahasan akidah mereka menambahkan bagaimana akidah seorang muslim kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Begitu juga sebagian dari mereka ada yang menambahkan di dalam kitab akidah mereka penjelasan tentang bagaimana posisi seorang muslim ketika bermuamalah dengan atau ketika menghadapi orang-orang yang ahlul ahwa wal bidah, yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan terjerumus di dalam perbuatan kebid'ahan. Begitu juga sebagian dari mereka ada yang membahas tentang atau menambahkan tentang pembahasan al-wala wal bara. إلى غير ذلك من مسائل العقيدة. ولماذا يجب علينا أن نتعلم هذه المسائل وأن نفهمها؟ لأن من تعلمها وفهمها كان ذلك وسيلة من وسائل الثبات على الدين. فنحن في زمان كثرت فيه الشبهات، نحن في زمان كثرت فيه الشبهات، وكنا في القديم لا نسمع الشبهات إلا من الكفار. الكافر الأصلي الذي لا يدين بالإسلام نسمع منه الشبهات حول الإسلام ونرد عليه. أما الآن فأصبحنا نسمع هذه الشبهات من أبناء المسلمين لأنهم تأثروا بما يسمعون وبما يشاهدون، خاصة مع وجود الإنترنت ووسائل التواصل بين العالم كله. Demikian yang lainnya tambahan-tambahan yang ditambahkan oleh para ahlul ilmi di dalam karya kitab akidah mereka. Selanjutnya, Syekh memberikan pertanyaan, kenapa kita mempelajari akidah? Kenapa kita mempelajari akidah Islamiyah, akidah yang benar? Lianna, karena dengan mempelajarinya, dengan kita memahami akidah yang benar,
ini merupakan salah satu daripada wasilah yang dapat mengokohkan langkah kita di dalam agama Islam atau mengokohkan langkah kita di atas agama Islam, agama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu di masa dulu mereka naruddu, yaitu membantah, memberikan klarifikasi, penjelasan, bantahan-bantahan terhadap syubhat yang datang dari orang-orang kafir. Itu dulu. Di zaman dulu mereka kebanyakan ulama membantah syubhat yang datang daripada kaum kafir. Adapun di zaman kita saat ini adalah membantah syubhat yang datang dari golongan umat Islam itu sendiri. Kalau dahulu membantah syubhat yang datang dari orang-orang kafir, adapun yang sekarang di zaman kita ini begitu banyaknya fitnah sehingga fitnah tersebut datang dari golongan kita sendiri, yaitu golongan kaum muslimin. Mereka ta'assaru, mendapatkan pengaruh-pengaruh yang buruk yang dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka dengar ketika mengikuti perkembangan daripada media sosial. Sehingga ketika mereka mengikuti perkembangan media sosial tersebut, dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, itulah yang menghadirkan perubahan-perubahan buruk daripada pemahaman mereka di dalam akidah Islam. ولذلك يجب الحرص على التعلم العلم الصحيح وكذلك البعد عن مواطن الشبهات، فإن الشبهات أصبحت في زماننا منتشرة انتشارا كبيرا وسهل وصولها إلى كل أحد، فالواجب علينا أن نتعلم العلم الصحيح وأن نبتعد عن هذه الشبهات وأن لا نخوض فيها. بعض الناس يحسن الظن بنفسه فيريد يقرأ وهو ليس عنده العلم الكافي الذي يستطيع أن يميز بين الصحيح وبين الخطأ، بين الهدى وبين الضلال، فيقرأ في مثل هذا فيضل والعياذ بالله تعالى. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, yajibu alaina at-ta'allum, wajib bagi kita terus untuk mempelajari ilmu agama ini. Dengan demikian kita mengetahui mana yang perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana perkara yang dibenci, mana perkara yang benar, yang hak, dan mana perkara yang batil. Kemudian setelah kita mempelajarinya, hendaknya kita berupaya untuk al-bu'd 'anil mawatin fiha asyubahat, menjauhkan diri kita dari tempat-tempat yang banyak beredar syubhat di dalamnya. Karena kebanyakan kita saat ini menganggap ringan syubhat yang ada, sehingga dia merasa yakin dengan kemampuan dirinya. Kemudian dia bermudah-mudah untuk bisa bermuamalah dengan ahli syubhat, atau hadir di tempat majelis ahli syubhat, atau membaca karya-karya ahli syubhat, sehingga dengan merasa yakinnya dengan kemampuan dia mampu untuk bisa membedakan mana yang petunjuk, mana yang kesesatan, mana yang hak, mana yang batil. Dan ternyata itu semuanya merupakan kesalahan, bahkan bisa jadi karena hal tersebutlah membuat dia jauh daripada akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang selamat, yaitu akidah Islamiyah. وهذه الشبهات أيها الإخوة أول ما تصيب إنما تصيب القلب، وهذا القلب هو أهم عضو من أعضاء جسم الإنسان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بصلاحه صلاح الجسد وأن بفساده فساد الجسد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Sesungguhnya perkara syubhat adalah perkara yang pertama kali akan melanda hati seorang hamba. Dia akan menimpa dan menghadirkan keburukan kepada hati seorang hamba. Sedangkan hati, al-qalbu, ini merupakan bagian anggota tubuh yang paling penting untuk dijaga daripada keburukan-keburukan yang ada, terlebih terhadap keburukan syubhat. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita di dalam haditsnya,
sesungguhnya di dalam jasad kita ini terdapat satu gumpalan daging. Idza salahat jasadu kullu. Kalau gumpalan daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan baik. Namun sebaliknya, jika anggota tubuh kita ini, anggota tubuh tersebut itu gumpalan daging tersebut rusak, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan rusak. Maka anggota tubuh tersebut atau gumpalan daging tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Rahimallahu al-Imam al-Dhahabi lama qala muhadhdhiran min asy-syubuhat wa ta'arrudaha qala fa inna al-quluba dha'ifah wash-shubuhat khatta'ah taqtulu al-insana khatfan wa la yadhur. Ada perkataan yang sangat indah yang datang daripada Imam Al-Dhahabi rahimahullah taala. Beliau memberikan nasihat sebagai bentuk muhadziran, menjauhkan kita untuk dari perkara syubhat. Beliau mengatakan apa? Fa innal quluba dha'ifatun. Sesungguhnya hati seorang hamba sangatlah lemah. Dan syubhat adalah sesuatu yang sangat kuat. Dia akan menarik secara berkala, secara bertahap hati seorang hamba untuk masuk ke dalam syubhat tersebut. نرجع قليلا إلى أركان الإيمان ونتكلم عليها بالإجمال، وإلا فكل ركن من هذه الأركان يحتاج إلى دروس ومحاضرات، ولكن أوصيكم بأن تقرأوا كتب العقيدة الخاصة والتي بين فيها أو بين فيها أركان الإيمان. Kita kembali kepada pembahasan sedikit tentang masalah rukun iman. Insya Allah kita akan mencoba sedikit memberikan penjelasan yang berkaitan tentang rukun-rukun daripada iman, yang sebenarnya kita membahas secara detail dari setiap rukun iman, namun karena terbatasnya waktu, maka Syekh memberikan nasihat kepada kita, wasiat kepada kita untuk kita meluangkan waktu kita untuk membaca buku yang membahas tentang masalah penjelasan tentang akidah as-sahihah atau akidah Islamiyah. الركن الأول أن تؤمن بالله. كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ نتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة الحكيمة. Kita masuk kepada pembahasan rukun yang pertama di dalam rukun iman, atau di dalam pembahasan pokok landasan pokok seorang muslim di dalam akidah Islamiyah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan, kaifa nata'arraf 'ala Allah? Bagaimana kita bisa mengenal dengan baik dan benar Rabb kita yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh memberikan jawabannya bi asma'ihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama-namanya yang indah lagi mulia dan sifat-sifatnya yang sangat agung. Kemudian yang ketiga, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari, memahami apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi al-hakimah. فهذا يقتضي منا أن ندرس أسماء الله عز وجل، نحفظها ونعرف معانيها ونعمل بمقتضاها ويظهر أثرها علينا، وهذا كله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فعلينا أن نسعى وأن نتعلم هذه الأسماء الحسنى. Yang berkaitan tentang masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah lagi mulia, dengan demikian
mengantarkan kita untuk menghafalkannya. Yang berkaitan tentang nama Allah, apa yang kita harusnya lakukan? Pertama, menghafalkannya. Kemudian yang kedua, mempelajari maknanya yang benar. Kemudian yang ketiga, kita berupaya mengamalkan apa yang dituntut daripada sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baru setelah itu terlihat asar, pengaruh daripada apa yang telah kita lakukan dari bentuk menghafalkan nama-nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Kemudian kita mencoba untuk memahami maknanya, mencoba untuk mengamalkan apa yang dituntut daripada penjelasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya yang kita lakukan masuk ke dalam penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama sebanyak 100 kurang 1, yaitu 99. Siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Makna menghitungnya adalah menghafalkannya, mempelajari maknanya, dan berupaya mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah lagi mulia tersebut. وكذلك نتعرف على أفعال الله عز وجل العظيمة الحكيمة، وهذه الأفعال هي متعلقة بربوبيته سبحانه وتعالى. فيعتقد المسلم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر الأمور ويصرف الكون، فهو سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها ولا يشاركه في ذلك أحد من خلقه سبحانه وتعالى. Kemudian yang berkaitan tentang mengenal apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi al-hakimah, ini adalah pembahasan yang berkaitan tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwasanya dialah yang menciptakan segala sesuatu, meyakini dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, meyakini bahwasanya dialah Allah yang menghidupkan dan juga yang mematikan, meyakini bahwasanya dialah yudabbirul amr. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan tidak ada satupun yang ikut di dalam mengatur urusan yang ada di dalam muka bumi ini, melainkan semuanya atas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. فإذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله فإن هذا يجعلك تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا تعبد إلا الله عز وجل ولا تشرك معه في عبادته غيره. لماذا؟ لأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. Ketika seorang hamba mukmin ataupun mukminah betul-betul mempelajari apa yang terdapat dari nama-nama Allah dan sifatnya serta perbuatannya yang maha bijak, mulia lagi indah, maka ini adalah bentuk upaya seorang hamba akan beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ketika seorang hamba mempelajari nama Allah, mempelajari sifat Allah, mempelajari perbuatan yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukannya ini akan membuat dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu apapun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa berbuat demikian? Karena dia sudah tahu bahwasanya yang patut disembah dengan baik dan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini pengaruh yang baik diakibatkan apa? Ketika seseorang mempelajari nama Allah, mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah daripada hakikat makna dari syahadat. Syahadat yang kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah, tiada ilah yang patut disembah dengan baik dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. فالملائكة هي من خلق الله عز وجل، خلقها من نور، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن الملائكة من نعلم أسماءهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن الملائكة من لا نعرف أسماءهم، فنحن نؤمن بالملائكة جميعا، من عرفنا اسمه ومن لم نعرف اسمه، ونؤمن بكل ما ورد في صفتهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Rukun ats-tsani, rukun yang kedua yaitu al-iman bil malaikat, beriman kepada malaikat. Para malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur, yaitu cahaya. Kemudian mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian para malaikat, di antara mereka ada yang memiliki nama. Di antaranya adalah malaikat Jibril, Mikail dan yang lainnya. Kemudian di antara mereka para malaikat ada yang kita tidak mengenal namanya, ada yang kita mengenal namanya, dan juga ada yang kita tidak mengenal namanya karena tidak disebutkan namanya secara terperinci dan jelas siapa nama daripada malaikat tersebut. Namun di balik itu semuanya atau dari itu semuanya, hendaknya kita beriman dari semua malaikat yang kita kenal namanya ataupun yang tidak kita kenal namanya. Baik itu namanya disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun yang tidak. Begitupun juga kita beriman kepada malaikat dari apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat tersebut. الركن الثالث الإيمان بالكتب. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا، من هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن الكريم، وهناك أيضا كتب لم يذكرها لنا الله عز وجل، فنحن نؤمن بجميع كتب الله عز وجل ما عرفنا اسمه وما لم نعرف اسمه. Rukun yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di antara kitab-kitab tersebut ada yang memiliki nama. Begitu juga ada kitab-kitab yang tidak memiliki nama. Yang memiliki nama di antaranya adalah Al-Quran, At-Taurat, Az-Zubur, Injil, kemudian Suhuf Ibrahim. Dan begitu juga ada yang tidak memiliki nama, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Namun baik itu yang memiliki nama ataupun tidak dari kitab tersebut, kita wajib beriman daripada kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ونؤمن بأن هذه الكتب جميعها قد اشتملت على توحيد الله سبحانه وتعالى. Dan kita beriman kepada kitab-kitab tersebut. Semua kitab yang telah Allah turunkan adalah kitab yang mencakup tentang pembahasan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. الركن الرابع الإيمان بالرسل. فنحن نؤمن بجميع رسل الله عز وجل وبجميع أنبيائه، ونذكرها في القرآن 25، والذين لم يذكروا أكثر من ذلك، فجاء في الحديث أن الأنبياء أكثر من 100,000 نبي، وهؤلاء نؤمن بهم جميعا، من ذكر اسمه وعرفنا اسمه، وكذلك من لم نعرف اسمه، فهؤلاء قوم وهؤلاء اصطفاهم الله عز وجل من البشر فجعلهم
رسلا وجعلهم أنبياء. Kemudian rukun yang keempat adalah keimanan atau beriman kepada Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada di setiap umat. Kita beriman kepada Rasul yang kita kenal, namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 nabi dan rasul. Namun di dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan ternyata lebih daripada 25 bahkan lebih daripada 1000 nabi yang Allah utus kepada setiap umat. Ya, setiap umat ada terdapat nabi dan rasul lebih daripada 1000. Dan ini tidak diterangkan secara keseluruhan ya nama-nama mereka. Namun terlepas mereka memiliki nama yang kita kenal yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun yang tidak, kita wajib untuk beriman kepada setiap nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka para nabi adalah merupakan golongan yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari manusia. Jadi mereka para nabi adalah juga termasuk dari golongan manusia yang Allah pilih sebagai pilihan hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. وأن هؤلاء الأنبياء جميعا والرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والاختلاف بين الرسل إنما يكون في الشرائع، في الحلال والحرام. أما التوحيد فكلهم متفقون على الدعوة إلى التوحيد. ولذلك الدين الذي بعث الله به الرسل دين واحد وهو الإسلام. ومن الخطأ ما هو شائع في هذه الأيام أن يقال الأديان السماوية. الدين السماوي دين واحد وهو الإسلام. أما الموجود الآن هي أديان محرفة. نعم. Kita meyakini dan mengimani bahwasanya setiap nabi dan rasul mereka tugasnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umatnya, mereka tugasnya untuk mengajak umatnya tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya daripada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula, dan telah kami utus setiap umat terdapat rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Mereka mengajak umatnya tersebut untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khilaf fil rasul. Terjadi perselisihan di dalam Rasul itu adalah di dalam hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang berkaitan tentang halal dan haram. Yang tidak ada perbedaan adalah tentang masalah tauhid. Yang tidak ada perbedaan adalah tentang masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan yang ada di antara setiap rasul itu adalah hanya berkaitan tentang hukum-hukum syariat Islam. Mungkin yang sebelumnya ada yang halal, nanti datang di umat Nabi selanjutnya menjadi haram. Itu saja yang terjadi perbedaan di dalam terjadi perbedaan di antara para rasul. Adapun agama mereka, agama yang mereka bawa, yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka kepada umatnya adalah agama yang satu, yaitu agama Islam. Adapun saat ini terdapat kesalahan yang sudah tersebar luas, al-khata' syai', yaitu mereka mengatakan semua agama itu adalah agama samawi yang menjadi agama yang baik untuk semua umat, maka ini adalah pemahaman yang salah. Adapun agama yang benar itu hanyalah satu, yaitu agama Islam. Adapun agama yang saat ini berada selain daripada agama Islam, ini merupakan adyan muharrafah, agama-agama yang di dalamnya sudah banyak perubahan, sudah banyak penyelewengan, tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh nabi-nabi mereka yang pertama kali di dalam menyampaikan syariat tersebut. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو ما بعد الدنيا. الدور ثلاثة: الدنيا دار الدنيا، ودار البرزخ في القبر، والثالثة الدار الآخرة. وهذه الدار الآخرة تبدأ من بعث الناس
وسوقهم إلى محشرهم. ثم بعد المحشر يكون الحساب والميزان، ثم يكون الصراط الذي ينصب على حافتي جهنم، ثم ينقسم الناس إلى فريقين، فريق سعداء أهل الجنة وفريق أشقياء هم أهل النار. Kita masuk kepada rukun yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Negeri yang diinjak oleh manusia atau yang dipijak oleh manusia itu ada 3. Ad-durul salat, yaitu negeri dunia, kehidupan pertama. Kemudian al-barzakh, yaitu kehidupan setelah kematian. Kemudian al-akhirah, kehidupan yang ketiga, yaitu atau negeri yang ketiga adalah negeri akhirat. Dimulai dari dibangkitkan manusia daripada kuburnya, kemudian masuk kepada fase selanjutnya, yaitu digiring manusia kepada mahsyar, kemudian manusia dihisab amalannya, masuk kepada timbangan, kemudian nanti manusia melewati sirat, kemudian setelah itu manusia akan dibagi menjadi 2 golongan. Setelah melewati sirat, manusia akan melewati menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang termasuk daripada ahlul jannah, dan mereka ini adalah golongan yang mendapatkan kebahagiaan, dan juga golongan yang kedua adalah golongan ahlul nar, yaitu mereka manusia yang mendapatkan kesengsaraan dan kesulitan di akhirat kelak. وما يتعلق بأهل الكبائر من أهل الإسلام فإنهم إما أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة بعفوه ورحمته، وإما أن يدخلهم النار فيعذبون ويطهرون، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويكونون من أهل الجنة. أما الكافر الأصلي فهو الذي يبقى في نار جهنم خالدا فيها. أما أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت لكم، وهذه هي العقيدة الصحيحة التي دل عليها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adapun yang berkaitan tentang keimanan seorang mukmin, masalah ahlul kabair, pelaku dosa-dosa besar, maka keimanan seorang mukmin di dalam akidahnya yang berkaitan tentang pelaku dosa-dosa besar adalah yang pertama, imma ayyafallah, mereka langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan rahmat, sehingga mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mereka termasuk daripada yu'adzab wa yutahhar wa yukhraj minan nar, mereka diazab terlebih dahulu di neraka, kemudian dibersihkan dalam rangka dibersihkan dosa-dosa yang pernah mereka laksanakan selama hidup di dunia. Setelah bersih dosa-dosa mereka tersebut, mereka dikeluarkan dari neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Ini keadaan yang harus kita imani yang berkaitan tentang ahlul kabair, orang yang banyak melakukan dosa-dosa besar atau pelaku dosa besar. Adapun orang yang memang kafir asli, memang sudah asalnya itu dalam keadaan kafir, dia bukan muslim, memang dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dia yabqa fi nari jahannam, kekal selamanya berada di dalam neraka jahannam. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر أيها الإخوة هو من أفعال الله سبحانه وتعالى، وأفرد لأهميته، ولذلك نجد في القرآن الكريم تذكر الأركان الخمسة مع بعضها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا يذكر القدر. لماذا؟ لأن الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
Pembahasan yang keenam atau rukun yang keenam terkait tentang rukun iman atau rukun pokok di dalam akidah seorang muslim, yaitu al-iman terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala, entah itu takdir baik maupun takdir yang buruk. Al-qadar min af'alillah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah, qadar atau yang sering kita sebut dengan takdir, ini merupakan perbuatan. Salah satu contoh perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan penentuan takdir ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk ke dalam kategori perbuatan Allah Tabaraka wa taala. Dan kalau kita perhatikan dan kita cermati di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan mendapatkan pembahasan tentang masalah rukun iman kebanyakan hanya disebutkan 5. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya, tetapi jarang sekali ada yang menggandengkan, ada tergandengkan di poin yang ke-6 rukun tentang masalah takdir. Kenapa? Karena penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwasanya qadar ini masuk ke dalam pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati sekali lagi, kalau kita cermati ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, kebanyakan ketika menyebutkan tentang masalah rukun iman hanya menyebutkan 5 perkara. Yaitu sampai di poin yang ke-5. Adapun poin yang ke-6 rukun kepada qadar itu jarang sekali disebutkan. Kenapa? Karena diterangkan oleh Syekh yang berkaitan tentang rukun terhadap iman kepada qadar ini masuk di dalam penjelasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam pembahasan al-iman billahi subhanahu wa taala. فنحن نؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره. فالصحة والمرض، الغنى والفقر، المصائب والنعم، الحسنات والسيئات، الحرب والسلم، كل شيء بقدر الله عز وجل. لا يكون شيء في هذه الدنيا أو حتى في الآخرة إلا بمشيئة الله، بقدر الله سبحانه وتعالى. Selanjutnya, Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita. Maka sudah sepantasnya dan sepatutnya kita beriman bahwasanya segala sesuatu terjadi di muka bumi ini adalah biqadarillah, atas takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas atau di bawah daripada kehendak Allah Tabaraka wa taala, tahta masyiatillah atau biqadarillah. Entah itu sakit, sehat, kekayaan, kemiskinan, musibah, keselamatan, kebaikan dan keburukan yang menimpa kita, apapun segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, maka semuanya itu adalah terjadi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, terjadi karena takdir yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala atau biqadarillah. والقدر أركانه 4. أركان القدر أركانه 4. العلم، أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يكون، وأن الله سبحانه وتعالى علم من هم أهل الشقاء ومن هم أهل السعادة، وعلم سبحانه وتعالى من أهل النار ومن هم من أهل الجنة. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. Dan pembahasan tentang masalah takdir, rukunnya terdapat 4. Ada 4 rukun yang berkaitan tentang masalah takdir. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Rukun takdir yang pertama adalah al-ilmu. Dan ilmu kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alima kulla syai'. Bahwasanya kita meyakini Allah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu.
Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang masuk ke dalam golongan yang sengsara, siapa yang masuk ke dalam golongan penuh kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang masuk ke dalam golongan ahlun neraka, ahlun nar. Begitu juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang digolongkan masuk ke dalam ahlul jannah, yang akan masuk ke dalam orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah muhitun bi kulli syai'. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. الركن الأول العلم، الركن الثاني الكتابة. فأول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. Rukun yang kedua yang berkaitan tentang qadar adalah al-kitabah. Al-kitabah. Al-kitabah atau qalam ini merupakan al-kitabah atau qalam, catatan. Ini merupakan pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qalam. Kemudian Allah memerintahkan qalam ini untuk mencatat segala sesuatu. Kemudian qalam tersebut bertanya, apa yang aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tulislah maqadir, semua takdir-takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Ini pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun yang kedua adalah al-kitabah atau al-qalam. الركن الثالث المشيئة، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قلنا قبل قليل، من صحة ومرض وشقاء وسعادة وحرب وسلم وغنى وفقر إلى غير ذلك. Dan rukun yang ketiga yang berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala adalah al-masyiah. Al-masyiah. Al-masyiah artinya adalah kehendak. Kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya takdir ini, ketentuan ini tidaklah terjadi kecuali dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala atau dengan masyiatullah. الركن الرابع الخلق. الله عز وجل خالق كل شيء. كل شيء الله عز وجل هو خالقه سبحانه وتعالى. Dan rukun yang keempat dari rukun al-qadar adalah al-khalq, yaitu penciptaan. Al-khalq artinya adalah penciptaan. Artinya apa? Yang berkaitan tentang takdir ini, yaitu setiap segala sesuatu yang tercipta di atas muka bumi ini merupakan ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khaliqu kulli syai', dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. أيها الإخوة، هذا الذي ذكرته على وجه الإجمال حول أركان الإيمان هو يعني جزء يسير من المباحث التي تبحث تحت هذه الأركان. ومقصودي من هذا هو تنبيهكم إلى أهمية دراسة هذه الأركان ومعرفتها معرفة تفصيلية، فهذه هي عقيدتك أيها المسلم، فلا بد أن تعتني بها عناية كبيرة. Inilah dia sedikit penjelasan yang singkat, dan ini baru hanya beberapa penjelasan yang berkaitan tentang masalah akidah seorang muslim. Maka apa maksud daripada tujuan Syekh menerangkan penjelasan yang singkat ini? Beliau ingin menerangkan kepada kita tanbih sebagai peringatan untuk kita terus mempelajari tentang masalah akidah yang benar, karena ini adalah akidah kita seorang muslim ataupun muslimah yang wajib kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dengan benar.
ومن تعلم هذه العقيدة وأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أشد ثباتا على دينه وعلى عقيدته فلا تشككه الشبهات. Siapa yang telah mempelajari akidah Islamiyah ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah upaya dia untuk benar-benar menguatkan, lebih mengokohkan asyaddu tabatan, lebih mengokohkan akidah yang dia miliki sehingga dia tidak mudah tergoyah dengan syubhat yang dia hadapi. ولعلي أختم بخطورة ضعف العقيدة عند بعض الناس، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عند اشتداد الفتن فإن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. العقيدة عنده غير ثابتة لأنه لم يتربى عليها ولم يتعلمها ولم يعقد قلبه عليها، فتجده يتقلب ليس بين هوى وهوى بل بين دين ودين، يكون مؤمن ثم يصبح كافر وهكذا والعياذ بالله تعالى. La'alli akhtim. Kemudian selanjutnya Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan nasihat sebagai kalimat penutup di pertemuan kita pada kesempatan hari ini tentang hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dampak daripada dampak buruk atau bahaya yang akan tertimpa kepada seorang muslim ataupun muslimah karena lemahnya akidah yang dia miliki. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita betapa banyak fitnah di masa kita, sehingga seseorang dapat menggadaikan akidahnya. Di pagi harinya dia mukmin, namun di sore harinya dia kafir. Kemudian di sore harinya, di pagi harinya dia kafir, di sore harinya dia menjadi mukmin. Kita lihat perubahan ini adalah perubahan yang terjadi sangat cepat. Berubahnya hatinya karena apa? Dia tidak memiliki akidah yang begitu kuat. Dia tidak memiliki ikatan yang kuat yang bisa mengokohkan langkahnya sehingga tidak mudah tergoyahkan dengan cobaan atau ujian yang dia lewati. Sehingga perubahannya ini bukan hanya perubahan dari satu hawa nafsu ke hawa nafsu yang lainnya, tidak, tetapi lebih daripada itu. Perubahan yang terjadi kepada dirinya adalah dari satu agama ke agama yang lain, dari mukmin kepada kafir. Wal'iyadu billah. فالمؤمن صاحب العقيدة الصحيحة يؤمن بالله ويخلص عمله لله، لا يعمل للدنيا. ولذلك هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في من يصبح مؤمن ويمسي كافرا، قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. هو لم يرد الآخرة ولم يعمل الآخرة أصلا، ولذلك يبيع دينه لأجل الدنيا. أما المؤمن فلا، فإنه يثبت على دينه ولو حدث له ما حدث من ابتلاءات ومصائب فإنه يصبر لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga seorang mukmin sahibul aqidah sahihah yang memiliki akidah yang sahihah, akidah Islamiyah, akidah yang kuat, dia tidak akan mudah tergoyahkan dengan ujian yang menimpa dirinya. Betapa banyak ujian yang akan menimpanya silih berganti, maka itu tidak akan mempengaruhi langkahnya di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mengetahui bahwasanya apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah,
sehingga dia akan berupaya untuk sabar dan dia mengetahui apa yang ada di sisi Allah adalah yang lebih baik dan sesuatu yang lebih kekal. Sehingga orang yang beriman dengan keimanan yang kuat, memiliki akidah yang kuat, dia beramal bukan untuk dunia. Dia beramal bukan untuk mencari potongan-potongan keuntungan dunia, tetapi dia beramal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dia beramal untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menggadaikan agamanya hanya untuk mendapatkan sepotong keuntungan dunia. Karena apa dia menggadaikan agamanya? Karena dia tidak memiliki akidah yang benar, dia tidak memiliki akidah yang kokoh, sehingga dia dapat menggadaikan dengan mudah agama ataupun akidah yang dia miliki hanya untuk keuntungan dunia. أيها الإخوة، هذا الكلام يعني باختصار فيما يتعلق بأهمية العقيدة للمسلم، وإلا الكلام في هذا طويل ويحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن هذا ما سمح به الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافع ونسأله الثبات حتى الممات وحتى نلقاه سبحانه وتعالى. Pembahasan terkait tentang akidah ini merupakan pembahasan yang sangat panjang. Namun karena terbatasnya waktu, sehingga inilah yang dapat kita sampaikan secara ringkas dan singkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan langkah kita hingga kita meninggalkan dunia ini, hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Maka siapa yang punya pertanyaan bisa dalam bentuk tulisan, terlebih akhwat mungkin kita dianjurkan dengan bentuk tulisan. Yang ikhwan silahkan bisa ditulis ataupun bisa langsung. Terlebih yang bisa menggunakan bahasa Arab, fa'afdal, itu dari afdal, lebih diutamakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syekh, أريد السؤال يا Syekh. Bismillah. Ustaz, tadi disinggung tentang apakah Allah mengetahui terkait dengan takdir? Apakah Allah disampaikan tadi bahwa takdir diketahui oleh Allah dari awal sampai akhir? Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah mengetahui secara awalan dan kalau seandainya mengetahui dari awal, lalu bagaimana letak upaya dari seorang hamba untuk mendapatkan posisi sebagai ahli surga, Ustaz? Karena di awal tadi disampaikan Allah mengetahui siapa yang menjadi ahli neraka dan ahli surga. Baik. نعم، هذا السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر بما خلق. اعملوا فكل ميسر بما خلق. وهنا كلمة جميلة تذكر أهل العلم: السعيد من اشتغل بما أراد الله منه ولم يشتغل بما أراد الله به. أراد الله به أن تعمل الصالحات وتجتنب المحرمات. أما ما أراد بك أن أنت من أهل الشقاوة ومن أهل السعادة لا تشتغل بهذا، لأن هذا الأمر ليس لك. ومن اشتغل بما أراد الله منه فإن الله عز وجل لن يخيب ظنه. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا اشتغل
sekiranya semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termaksud daripada ahlul jannah ataupun ahlul nar, ahlul sa'adah ataupun ahlul syaqa, maka apa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan yang demikian, karena itu merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh menjawab, pertanyaan ini pernah dijawab ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semuanya ini kalau kita memang niatnya ada kesungguh-sungguhan di dalam melakukan sesuatu ibadah, maka akan muyassar, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh seorang hamba kalau memang itu sudah ditentukan oleh Allah, yaitu beramal. Jangan dia sibukkan memikirkan dia termaksud daripada golongan yang mana. Sehingga ada perkataan yang bijak yang mengatakan as-sa'id bima ishtaghala bima aradallahu minhu wa laysa bima aradallahu bihi. Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan apa yang diinginkan oleh Allah dari dirinya, bukan dari apa yang diinginkan dengannya, artinya dengan keadaannya. Karena setiap kita ini tidak tahu keadaan kita nanti di akhirat kelak, apakah termasuk daripada golongan yang bahagia atau golongan yang menyedihkan, penuh dengan kesengsaraan, masuk dalam surga atau neraka. Maka orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan apa yang Allah inginkan dari dirinya, yaitu beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang senantiasa memberikan, kemudian bertakwa, dia beriman, dia mempercayai akan adanya surga Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami berikan kemudahan untuk masuk ke dalam al-yusra. Al-yusra itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka ini adalah ayat yang jelas-jelas menerangkan kepada kita bahwasanya balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia melakukan amal soleh, dia bertakwa, berupaya melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usahanya tersebut akan mengantarkan dia mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surga. Nah, Fadl Alif. Tadi enggak kedengaran sama Ustaz. Nanti Ustaz terjemahkannya bingung. Fadal Alif sini. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Jazakallahu khairan. Ma ma'na ma syubhat abal misal min syubhat allati hadathat fi zaman al-madi wa zaman al-hadir. Ini pertanyaannya membutuhkan kajian khusus ya. Syubhat ma'khudhatun min al-ishtibah. Al-ishtibah yani adam al-wuduh. Al-ishtibah yani adam al-wuduh. فأنت ترى الأمر تنظر له من جهة فتجد أنه يعني يشبه الشر، تنظر إليه من جهة أخرى تجد أنه يخالف الشر، فهذا هو الاشتباه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات
jelas. Maksudnya apa? Bisa jadi kita melihat dari sisi satu ini halal, dibolehkan di dalam syariat. Tapi di sisi lain ini haram, yukhalif syariah, yang menyelisih hukum yang telah ditentukan di dalam syariat. Di satu sisi kita melihat boleh, tapi di sisi lain kita melihat perkaranya masih sama, tapi hukumnya bisa berbeda. Satu sisi kita melihatnya halal, di sisi lain kita melihatnya haram. Dan penjelasan ini ditegaskan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabahat." Sesungguhnya perkara halal adalah jelas, perkara yang haram juga jelas, dan di antara halal dan haram ini disebut dengan perkara mushtabihat, yaitu perkara yang mungkin masih samar-samar. Di satu sisi terlihat halal, di sisi lain tidak terlihat haram. Inilah makna daripada mushtabihat, dan tidak banyak yang mengetahui perkara ini apakah dia halal ataupun haram, kecuali orang yang berilmu. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak mengetahui banyak daripada manusia tentang hukum-hukum yang ada di dalam perkara syubhat kecuali orang yang berilmu. أما الامتثال فأقول الأمثلة كثيرة. الشبهات إما أن تكون في مسائل العقيدة وإما أن تكون في مسائل الفقه. يعني أي بدعة من البدع التي ظهرت في الأمة هي في حقيقة أنها كانت شبهة. فمثلا من الشبهات القديمة والمعاصرة، يعني حتى نجمع في مثال واحد، مثلا الاحتفال بالمولد النبوي. تجد أن من يقول بجواز الاحتفال يستدل بأشياء وهي في حقيقتها ليست أدلة، وإنما هي شبهات. يعني الدليل الله ورسول الله، أما الكلام الذي يأتون به يشبهون على الناس كأنه دليل وهو ليس بدليل. نعم. Adapun contoh di dalam perkara syubhat di zaman dahulu ataupun di zaman sekarang ini begitu banyak. Di antaranya salah satu contoh yang ada di zaman dulu dan juga ada di zaman kita saat ini adalah al-ihtifal bi Maulid An-Nabawi, ya, berkumpul dalam rangka merayakan Maulid Nabi. Mereka orang-orang yang membolehkan tentang masalah Maulid Nabi menggunakan dalil-dalil yang itu sebenarnya tidak termasuk daripada dalil. Karena dalil itu hanya yang berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Karena dalil itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil itu hanya dua, yaitu perkataan Allah, firman Allah, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang membolehkan tentang masalah perayaan Maulid Nabi, mereka menggunakan alasan-alasan yang itu tidak berangkat dari firman Allah dan juga tidak berangkat dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuh sebagai salah satu contoh saja ya. Nah, pada selanjutnya ada pertanyaan. Fadhal. Mic-nya mungkin masih teriak-teriak.
lam nafham al-aqidah. Baik, jazakallahu. العقيدة الإسلامية عقيدة سهلة وميسرة. العقيدة الإسلامية عقيدة سهلة وميسرة، وكما يعني لاحظتم لخصتها في دقائق. أما التوسع فيها هذا يحتاج إلى زمن طويل، يحتاج إلى زمن طويل. فنحن كما قلت في المحاضرة عندنا أصول، هذه الأصول نعرفها جميعا فننقلها ونعلمها لأولادنا ولأزواجنا. والكتب والمحاضرات الصوتية أو المرئية في هذا كثيرة، ويمكن أن نستفيد منها في تعلمنا للعقيدة وكذلك تعليمها لأبنائنا وأزواجنا. Bagaimana caranya kita mengajarkan dan memberikan pemahaman yang baik tentang masalah akidah kepada keluarga kita yang tercinta, istri, orang tua, dan anak-anak kita, sedangkan kita sendiri belum memahami akidah yang baik dan benar. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan penjelasan untuk memahami akidah, insya Allah itu mudah. Memahami, mempelajari akidah itu mudah. Contoh seperti kajian kita saat ini, dengan waktu yang singkat kita sudah bisa menerangkan penjelasan yang berkaitan tentang rukun-rukun iman dari awal hingga akhir. Adapun untuk masalah penjelasan lebih detail lagi, maka ini membutuhkan waktu yang memang cukup panjang dan lama. Tinggal kita luangkan waktu-waktu tersebut untuk benar-benar sungguh-sungguh di dalam mempelajarinya. Maka jika kita sudah mengetahui pemahaman akidah yang baik dan benar, dengan demikian kita berupaya juga menjaga dan memberikan penjelasan yang baik terhadap keluarga kita yang berkaitan tentang masalah akidah. Artinya, saya memberikan motivasi kepada kita untuk mempelajari akidah itu adalah sesuatu yang mudah. Teruslah kita meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari dan mengajarkan akidah yang baik dan benar kepada diri sendiri dan juga keluarga kita. Apa nih Syekh? Kita lebih memilih pertanyaan yang maaf ini tidak semuanya karena keterbatasan waktu. Kita juga sudah mulai berbunyi ya. Apa hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim? المسلم يتميز بعقيدته، ومن عقيدة المسلم أنه يحب الخير لجميع الناس، ومن حب الخير دعوة الناس إلى التوحيد، ومن حب الخير عدم المشاركة في ما هو مخالف التوحيد. التهنئة مثلا ميلاد المسيح عليه السلام، هذه تهنئة يعني وإقرار لدين وثني يخالف الإسلام. فالذي جاء به عيسى عليه السلام إنما هو التوحيد، والنصارى بدلوا وجعلوا التكذيب فقالوا الأب والابن والقدس، وجعلوا عيسى عليه السلام ابنا لله. فأنت أيها المسلم عقيدتك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز أن تهنئ أحدا بما
في الشرك ولا تشاركهم في ذلك. نعم. Apa hukum di dalam mengucapkan perayaan Natal kepada non-Muslim? Maka Syekh Hafizullah Ta'ala memberikan kepada kita penjelasan yang penuh hikmah. Akidah seorang Muslim ini adalah memiliki perbedaan dengan akidah dari selain daripada umat Islam. Akidah umat Islam yuhibbul khair adalah mengajarkan untuk cinta kepada kebaikan. Bentuk cintanya seorang hamba di dalam kebaikan kepada hamba yang lain adalah dengan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di bentuk kecintaan kita kepada manusia, kepada hamba Allah yang lainnya adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk mengesahkan Allah dan menjauhkan mereka daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kecintaan seorang muslim di dalam kebaikan terhadap manusia ataupun sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nasrani, mereka telah merubah syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka, akidah mereka adalah akidah yang terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan adalah Al-Masih merupakan putra daripada anak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keyakinan yang batil. Ini adalah keyakinan yang batil, akidah batilah. Dan kita memiliki akidah bahwasanya Allah Ahad. Allah adalah Esa, Allah Samad, Dia adalah tempat sandaran, lam yalid wa lam yulad, Dia tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan satupun yang bisa dijadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan perkara yang menyelisihi akidah syariat Islam, akidah yang dia miliki, dan tidak boleh ikut serta di dalam perayaan yang dilakukan oleh kaum yang tidak dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti perayaan mereka, maka dengan demikian menunjukkan bahwasanya kita ridho dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Maka inilah beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh kepada kita sebagai penutup di dalam pertemuan kali ini. Maka kita minta nasihat penutup kepada Syekh. ختاما كما أننا نعتني بأمور حياتنا الدنيوية من مأكل ومشرب وملبس والسعي من أجل حياة طيبة، فإننا يجب أن نحرص على عقيدتنا أكثر من حرصنا على هذه الأمور كلها، لأن عقيدتك أيها المسلم هي التي يترتب عليها سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وذرية طيبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nasihat penutup di akhir pertemuan kita pada hari ini, sebagaimana kita sangat berusaha dengan penuh kesungguh-sungguhan terkait perkara-perkara dunia seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal dunia yang lainnya, kita sangat membutuhkannya, kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Maka begitulah seorang muslim di dalam akidahnya, hendaknya dia terus juga memperhatikan akan masalah akidahnya, baiknya akidahnya, selamatnya akidahnya, karena ini adalah perkara yang akan mengantarkan dirinya mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan juga inilah perkara yang akan mengantarkan dia mendapatkan kebahagiaan terlebih nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita kekokohan di dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa yang kita panjatkan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kita dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salihah. Demikian, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.